Saat membersihkan ranjau, anak laki-laki itu melihat seutas kawat. Anak laki-laki itu segera mengetahui bahwa ini adalah tambang yang berkelanjutan. Tapi rekan satu tim Anda tidak tahu apa yang terjadi. Jangan melepasnya. Suara yang berbunyi berarti kematian. Ini adalah adaptasi film berdasarkan kisah nyata. Pada tanggal 9 Mei tahun 1945, tentara Jerman gagal mundur. Namun masih menyisakan 220.000 ranjau darat di Denmark. Untuk menghilangkan bencana tersembunyi yang disebabkan oleh ranjau darat, Denmark memutuskan untuk menggunakan tahanan yang ditangkap untuk menjinakkan bom. Namun para tahanan adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Mereka sudah mulai mengirimkan anak-anak ke misi. Seorang anak buru-buru membuka ranjau darat, dengan gemetar mengambil detonatornya hingga berhasil. Proses anak-anak membersihkan ranjau sangat lancar. Ada juga senyuman di wajah mereka. Setelah membersihkan semua tambang, akhirnya anak-anak membentuk kelompok kecil untuk membersihkan ranjau. Mereka sampai di kawasan tepi laut yang jumlah ranjaunya mencapai 4,5 ribu. Komandan mereka, bernama Karl, adalah seorang tentara yang sangat membenci Jerman. Perang menyebabkan dia kehilangan banyak kerabat dan kawan. Dia membawa anak-anak ke pantai berpasir. Karl memberitahu anak-anak, ada 45.000 ranjau di gundukan pasir ini. Jika 11 dari mereka tidak terbunuh oleh ledakan, mereka masing-masing harus menyingkirkan 6 dari mereka dalam 1 jam. Dalam 3 bulan, misi selesai. Saat itu, mereka akan dilepas liarkan kembali ke negaranya masing-masing. 11 orang merangkak berturut-turut. Gunakan batang besi untuk menyelidiki bagian bawah pasir dengan hati-hati. Jika menemui benda keras berarti ada ranjau di bawahnya. Lalu lepaskan dengan hati-hati. Akhirnya Karl membawa mereka kembali ke ruangan kayu. Untuk mencegah para tahanan melarikan diri hingga menimbulkan masalah, ia bahkan mengunci pintu. Segera hari ketiga tiba dan anak-anak pengebom masih belum punya apa-apa untuk dimakan. Bocah Werner adalah kapten regu, atas nama tim untuk menemukan Karl. Saya ingin bertanya kapan kita bisa makan? Bagaimana perasaanmu? Awalnya atasanmu tidak memberimu makanan, kamu tidak pantas makan. Kembali ke kamar tidur. Malam itu seorang anak laki-laki mencuri makanan. Keesokan harinya, kesehatan seluruh tim menunjukkan gejala. Semangat mereka sangat rendah dan mereka mulai merasa mual. Bahkan di negara bagian ini mereka tetap gigih membersihkan ranjau. Seorang anak laki-laki yang mengambil sepotong kayu dianggap berhasil dalam pemindahan. Tetapi seorang anak laki-laki di dekatnya yang kesehatannya buruk mulai muntah-muntah. Werner bangkit dan berjalan ke depan untuk melihat situasinya. Wilhelm. Ledakan tersebut menyebabkan Wilhelm kehilangan lengannya, dan yang lainnya berteriak tanpa suara. Mereka belum pernah melihat pemandangan ini sebelumnya. Diam di satu tempat, tidak berani bergerak. Karl di dalam kamar mendengar jeritan tetapi tidak melakukan apapun meskipun anak-anak meminta bantuan. Cepat dan bantu kami, mohon, selamatkan kami. Ibu, ibu. Mendengar itu, dia akhirnya mengambil jarum untuk membantunya menghilangkan rasa sakitnya. Kemudian panggil mobil untuk membawa bocah itu ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Ketika dia tahu semua orang sakit, akhirnya salah satu dari mereka mengatakan yang sebenarnya. Karena mereka sangat lapar sehingga dia mencuri makanan tadi malam. Karl pergi ke peternakan untuk memeriksa situasinya. Ternyata makanan ternak tersebut tercampur dengan kotoran tikus. Ketika dia mengetahui bahwa anak-anak semuanya sakit karena hal ini, wanita itu tertawa. Mengapa Anda tersenyum? Karena mereka orang Jerman. Sepertinya perang mempengaruhinya. Sepulangnya, Karl mengajak anak-anaknya minum banyak air laut untuk mencuci ususnya. Kemudian dia pergi ke barak dan mencuri makanan untuk dibagikan kepada anak-anak. Ini adalah pertama kalinya dalam 5 hari mereka bisa makan. Setelah makan, dia mengumpulkan anak-anak. Katanya aku pergi menemui Wilhelm yang terluka. Dan saat Wilhelm pulih, dia mungkin akan membawanya kembali ke Jerman. Anak-anak tidak mengetahui bahwa kemarin dalam perjalanan Wilhelm meninggal. Setelah itu, setiap hari mereka bekerja keras membersihkan ranjau. Meskipun kesulitan, tidak ada yang terluka. Hingga suatu hari, seorang anak laki-laki menemukan ranjau darat dengan seutas kawat masih terpasang. Bocah itu segera tahu bahwa ini adalah rangkaian ranjau. Jadi bocah itu buru-buru menceritakan hal ini kepada rekan satu timnya. Jangan lepaskan, 2 tambang berturut-turut bersebelahan. Seorang anak laki-laki melarikan diri karena yang terluka sebelumnya adalah saudaranya sendiri. Karl mendengar suara itu dan berlari dan terdiam. Sekarang 11 orang tersisa hanya 9 orang. Karena agar tidak membuat saudara yang lain gelisah, Karl menyuntikkan obat penenang. Berbaringlah dulu, kamu harus lebih banyak istirahat. Apakah kamu yakin akan menyelamatkannya? Entah kapan, anak-anak ini pun lambat laun mempengaruhi Karl.
Ia juga mulai tidak mengunci pintu tempat anak-anak dikunci. Terkadang memberi mereka hari libur ke pantai untuk bermain sepak bola. Sulit membayangkan seorang perwira dan tahanannya berjalan di atas pasir. Karl dengan senang hati bermain dengan anjingnya. Anjing itu meledak dan mati. Hal ini membuat Karl berpikir tentang perang yang kejam itu lagi. Dia sangat marah sehingga dia mulai meneriaki para tahanan. Bodoh, kalian semua idiot. Awalnya saya mengirim orang Jerman yang bodoh. Mengapa Anda meyakinkan saya bahwa tidak ada bahaya di pantai? Dia menyuruh 9 anak laki-laki berjalan beriringan ke pantai. Uji hidup mereka untuk melihat apakah mereka telah membersihkan ranjau atau tidak. Keesokan harinya, seorang wanita dari peternakan lain bergegas masuk. Ternyata putrinya sudah masuk ke area tambang, anak-anak pun bergegas menuju area tambang. Di sekelilingnya, ada ranjau darat di mana-mana. Ibunya menyuruhnya untuk tidak berlarian. Werner perlahan merangkak ke depan sambil memegang batang besi. Tiba-tiba, anak laki-laki yang saudara laki-lakinya tewas tertiup angin menyerbu ke dalam area terlarang. Laki-laki itu tak segan-segan langsung menghampiri gadis itu. Anak laki-laki itu duduk dan berbicara dengan gadis itu. Werner di sisi lain menguasai penyapuan ranjau sepanjang jalan, dan Werner akhirnya mencapai sisi gadis itu. Anak laki-laki itu meraih gadis itu dan pergi ke tempat aman, sementara anak laki-laki lainnya tidak bergerak. Ternyata kematian kakaknya berdampak pada bocah itu. Dia merasa dia tidak punya harapan untuk kembali. Menghadapi teriakan itu, dia berbalik dan berjalan kembali ke ladang ranjau. Kini tinggal 11 orang yang tersisa hanya 8 orang. Suasana hati anak-anak lain yang kehilangan temannya menjadi semakin buruk. Tidak tahu apa yang dipikirkan Werner saat ini. Sampai Karl memanggilnya kembali. Bicaralah padaku, ini akan berlalu dengan sangat cepat, itu akan berlalu dengan sangat cepat. Sebentar lagi akan sampai di rumah, sebentar lagi akan sampai di rumah. Setelah 8 orang membersihkan seluruh ranjau yang ada di sana, mereka mulai memuat bom satu persatu ke dalam truk bom. Anak-anak bekerja dan berbicara, mereka mendiskusikan apa yang harus dilakukan ketika mereka kembali. Minum anggur, makan makanan lezat, jatuh cinta, impikan kehidupan yang baik ketika Anda kembali. Ledakan terdengar di cakrawala. Karl mendengar ledakan tersebut dan segera berlari bersama yang lainnya. Selimut kegelapan menyelimuti, yang berarti tim 11 hanya memiliki 4 orang yang masih hidup. Akhirnya mereka masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat itu. Namun yang menanti mereka bukanlah mudik. Ternyata mereka harus pergi ke area ranjau darat yang lebih luas hingga mereka semua mati. Setelah Karl mengetahui hal ini, dia langsung menemui atasannya. Dia mengatakan kepada atasannya untuk memenuhi janjinya untuk mengirim anak-anak pulang. Tetapi atasan mengatakan bahwa selama suatu hari ranjau tidak dibersihkan, semua orang Jerman tidak dapat pergi. Saya mohon Anda mengirim anak-anak itu pulang. Dengarkan di sini, kamu bahkan berbicara mewakili mereka. Aku sendiri yang akan membunuh mereka. Sejak hari pertama kamu mengolok-olokku. Mereka hanya sekelompok anak-anak, beberapa orang masih menangis mencari ibunya. Mereka orang Jerman. Menghadapi kata-kata atasannya, Karl tidak bisa membantah karena sebelumnya dia seperti itu. Lalu ada sebuah mobil dengan 4 anak di area tambang itu. Mobil itu melaju cukup lama dan kemudian berhenti. Ketika tali dibuka, itu adalah Karl. Dia menyuruh keempat anak itu keluar dari mobil. Ini arahnya. Berjalanlah 500 km lagi untuk mencapai perbatasan. Kamu bisa kembali ke Jerman. Melarikan diri. Berlari. Karl menolak perintah. Ia sendiri memutuskan untuk melepaskan keempat anaknya, mungkin yang menantinya adalah pengadilan militer. Ini adalah film yang mengangkat tema anti-perang. Lebih dari 2.000 tawanan perang dikerahkan untuk membersihkan lebih dari 150.000 bom dan ranjau. Lebih dari separuh tahanan tewas dan terluka. Dan mereka hanyalah pemuda. Tamat.